Halo para handai taulan penontonku yang setia, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat dan berbahagia. Kita kembali lagi di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo dan masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky, Mayanov. It's that time of the month dimana kita akan kembali membacakan peruntungan zodiak untuk kalian untuk bulan Mei 2020. Dan aspek yang akan gue bacakan di sini adalah karir, percintaan, serta tips untuk surviving this month untuk zodiak kalian. Jadi seperti yang kalian tahu mungkin memang kondisi di luar sana masih agak challenging, ditambah lagi sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bagi para penontonku yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Meskipun mungkin dalam kondisi karantina ini kita jadi nggak makan ya, jadi bosan. Oke, tenang aja, gue akan masukin juga dalam reading ini tips untuk surviving this month buat zodiak kalian. Reading ini bersifat general, jadi bisa jadi resonate ke kalian, bisa juga nggak terlalu resonate. Kalau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, kontak info gue ada di bawah, di deskripsi. Dan terakhir sebelum kita masuk ke readingnya, gue akan sangat berterima kasih jika kalian menunjukkan support kalian dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di video ini. Thank you banget, itu adalah bentuk support yang tak ternilai harganya untuk gue, thank you. Kayaknya udah gak sabar nih untuk masuk ke readingnya, jadi kita langsung aja masuk ke readingnya, of course. Halo kalian para Taurus, sekarang adalah giliran kalian untuk mendapatkan monthly zodiac reading untuk bulan Mei. Oke, jadi kita akan bacain peruntungan zodiak kalian untuk bulan Mei gimana. Untuk kalian para Taurus, gue mau terima kasih dulu karena kemarin views kalian melonjak tinggi ya bulan lalu. Karena biasanya kalian entah di urutan keberapa, tiba-tiba kalian kayak puff gitu. Oke, jadi I wanna say thank you. Dan kita langsung masuk aja ke readingnya. Oke, kita akan mulai dari karirnya Taurus dulu. Di bulan Mei ini karir kalian gimana ya? Oke, untuk karirnya Taurus, kita buka. Kalian punya kartu Page of Swords, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, The Emperor, dan Five of Wands. Oke, jadi gini. Yang gue lihat di sini sebenarnya cenderung arahnya adalah kalian tuh udah punya semacam timeline kalian sendiri. Kalian udah tahu nih abis ini gue mau ngapain, abis ini gue mau ngapain, atau kayak abis ini urutannya apa. Kalian tuh udah punya langkah kerja kalian sendiri gitu loh. Cuman yang menjadi permasalahan adalah sepertinya memang ada kondisi-kondisi eksternal memang yang di luar diri kalian, di luar kuasa kalian, yang memaksa rencana yang udah kalian susun itu harus berubah kayak gitu. Ini bisa jadi berkaitan dengan situasi dan kondisi di luar sana, maupun berkaitan dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan pekerjaan ini, kayak gitu. Jadi di sini yang gue lihat ada rasa gondok dari diri kalian, kayak elah ini kan udah gue atur, ini kan udah gue susun, kenapa jadi berantakan lagi sih, kayak gitu. Most probably ini arahnya dari mungkin rekan kerja kalian, kayak gitu, atau mungkin bukan rekan kerja, mungkin atasan kalian, atau orang-orang yang memang bisa memberikan pengaruh sebegitu besar untuk kerjaan kalian. Oke, jadi untuk di bulan Mei ini yang gue rasa adalah tadinya kalian udah punya rencana yang rapih, ini semacam harus diacak-acak lagi, semacam kalian harus susun ulang lagi rencananya, dan kalian beradaptasi di mana kalian perlu beradaptasi, kayak gitu. Ini agak challenging dan ini agak bikin lo kesel sih yang gue lihat, karena itu tadi. Ya gue udah susun rapi-rapi coy, kayak ibaratnya lu udah beresin Legonya diberantakin lagi sama ponakan lo gitu kan, lu sebel ya. Loh kok gue curhat. But anyway, kurang lebih kayak gitu sih untuk karir lo di bulan ini.
Jadi yang gue lihat juga adalah penting untuk kalian jangan mengantagoniskan seseorang atau sesuatu kayak gitu. Karena oke deh, ini ngeselin, cuman ya mau gimana lagi, masa nggak lo kerjain, masa nggak lo kelarin, masa nggak lo rapihin kayak gitu. Jadi coba untuk tidak mengantagoniskan seseorang atau sesuatu dalam hal pekerjaan kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada dorongan-dorongan mau ngedumel, coba ditahan dulu deh gitu. Karena gini, di sini tuh agak-agak bukan personal juga sih ya, cuman yang gue lihat ada pengaruhnya sama kehidupan personal kalian, dimana mungkin kalian lagi punya masalah sendiri, kalian lagi capek akan sesuatu, terus ditambah lagi ini sesuatu yang harusnya berjalan mulus, terus jadi nggak mulus gitu, karena lo keselnya tuh pakai hati gitu, keselnya tuh beneran kesel kayak gitu kan. Nah jadi yang gue saranin adalah kalau misalnya kalian mau ngedumel, mau ngeluh, mungkin sama rekan kerja atau sama siapa, coba ditahan dulu, jangan sampai gini, jangan sampai lu salah omong gitu. Karena sih ada kecenderungan komunikasinya nggak lancar di sini. Bisa jadi maksud lo mau ngomong apa, ditangkapnya malah lain kayak gitu. Nah kalau ini urusannya soal ngedumel, malah jadi bisa merembet kemana-mana. Oke, jadi kayak ditahan aja sendiri dulu. Kalaupun lo mau berkeluh kesah sama orang-orang di luar pekerjaan lo yang secara langsung kayak gitu, karena takutnya itu malah mempengaruhi pekerjaannya secara keseluruhan. Itu yang gue lihat. Dan memang gue tahu di sini auranya aura bete sih sebenarnya, jujur aja ya, apalagi karena ada kartu di Emperor ini. Kayak ada rasa kalian ingin langsung take control everything, cuman ya beberapa hal bisa kalian kayak gituin, beberapa hal bisa kayak ibaratnya gini, lo sama lo nggak kelar-kelar, udah sini gue aja ngerjain, ibaratnya kayak gitu ya. Cuman ada hal-hal yang lo nggak bisa kayak gitu, lo nggak bisa ambil alih pekerjaan orang lain cuman karena mereka nggak becus kerjain ya. Jadi banyak-banyak sabar untuk Taurus di bulan Mei ini untuk karirnya, karena itu tadi, ini masalah berantakan aja sih, dan lo nggak suka keberantakan ini karena kayak lo ngerasa lo udah melakukan segala bentuk antisipasi agar ini tidak berantakan, agar ini rapi, agar ini berjalan mulus, tapi ya gimana, sometimes life happens. Kita harus bisa beradaptasi, jangan keras kepala. Itu untuk karirnya Taurus di bulan Mei. Kita akan lanjut ke percintaannya Taurus. Gimana sih kalau karir berantakan? Jangan berantakan, agak-agak kurang mulus ya. Kalau karirnya gitu, percintaannya gimana? Kita lihat. Ada Knight of Wands, kemudian ada The Lovers, Six of Cups, The Devil, Six of Wands. Jadi gini, kelihatannya memang untuk di bulan Mei ini bisa jadi kalian ketemu orang baru, atau bisa jadi kalian ngerasain sesuatu yang udah lama kalian rasain, yaitu adalah cinta, kayak gitu ya. Jadi yang gue lihat memang kalau untuk di bulan Mei ini percintaan lo cukup bagus sebenarnya, cuman ada cumannya ya. Cumannya adalah nih The Devil sama apa ya? Jadi Devil sih yang paling. Jadi gini, mungkin buat kalian para Taurus yang sedang mencari cinta, masih single gitu ya, lagi deket sama orang kah, atau emang lagi nyari-nyari orang kah, kelihatannya emang kalian ketemu sama orang, mungkin udah ketemu, mungkin lagi PDKT, mungkin kayak belum ketemu, tapi kelihatannya kalian ketemu sama orang yang kalian ngerasa, oh my god, this is what I've been looking for, ini yang udah gue cari-cari coy, kayak gitu. Cuman karena yang gue lihat kalian ngerasa ada kesan familiar dalam diri orang ini, dan semuanya terasa gampang, terasa mudah. Ini sini temennya si The Devil, tapi ini enggak.
nggak seberapa caur ketimbang sama si The Devil. Hold up. Jadi gimana sih caurnya? Oke, I will explain. Kan tadi udah gue bilang bahwa orang yang kalian temuin ya, atau orang yang kalian temukan ini memang ada kesan familiar. Memang kayak kalian ngerasanya, ya ini sih yang gue cari-cari, kayak gitu. Cuman ada kecenderungan bahwa mungkin kebiasaan buruk atau perilaku buruk atau pola-pola yang sebenarnya kalian udah tahu nih, ini tuh penyebab kemarin-kemarin gue putus kayak, atau gue gak jadi sama orang, pola-pola seperti itu yang berulang lagi kayak gitu. Dan takutnya, atau mungkin ada certain things yang kalian miss. Oke, jadi kayak The Devil di sini menunjukkan bahwa ketidakhati-hatian, kecerobohan yang menyebabkan lo tuh terbelenggu, bukan udah terbelenggu ya, maksudnya kayak ini tuh suatu hal yang berulang. Kayak lo udah tahu ini salah, cuman kejeblos lagi, kayak lingkaran setan gitu lah. Nah, sama orang ini sebenarnya it feels right. Oke? Jadi yang gue lihat sebenarnya bukan dari orangnya itu sendiri, bukan memang pribadi orang yang lo temuin ini buruk gitu. Cuma mungkin ada certain things, bisa jadi yang kayak tadi gue bilang, bisa jadi bentuknya tindakan, kayak dari sisi lo nya mungkin ya, terlalu ngegas atau kayak nggak hati-hati kayak gitu, atau kayak lo melakukan pola-pola tindakan misalnya kayak posesif, sebelum apa udah posesif gitu misalnya, yang kayak lo tahu sebenarnya itu tuh hal-hal yang merupakan penyebab hubungan lo yang kemarin-kemarin tuh rusak kayak gitu. Cuman itu kayak lo punya tendensi untuk ngulangin itu lagi. Atau bisa jadi sebenarnya orang ini nggak seindah yang lo lihat. Oke? Mungkin dia punya certain flaws yang, makanya gue bilang tadi ini temennya The Devil sebenarnya. Dia punya certain flaws yang, atau kayak dia punya pola tindakan yang sebenarnya lo tahu ini biar nggak jadi masalah ke depannya harus diaddress dari awal. Oke, gue sukanya begini, gue tidak suka jika gue begini, ekspektasi gue terhadap hubungan ini apa. Jadi kayak ya itu masalah komunikasi aja. Jadi ibaratnya gini ya, sebentar, gue lagi cara analogi dulu nih, sebentar ya. Misalnya gini deh, ya, setelah gue merenung, gue menemukan analoginya. Misalnya gini, misalnya lo mau piara burung, ya. Nah, jangan burung kayak orang nggak terlalu misalnya gini deh, lo mau piara anjing gitu misalnya ya, kayak anjing beda rasnya, dia bedakan personality-nya. Ada anjing-anjing yang emang punya capability untuk disuruh jagain rumah. Ada anjing-anjing yang emang princess banget nih anjingnya, cuman buat aksesori doang, buat kayak ini lucu-lucuan aja. Ada anjing-anjing yang emang cenderung dia harus dilatih dari kecil apa kayak gitu loh. Mesti gini, ketika lo ketika lo pengen piara anjing, lo harus sesuaiin dulu dong. Lo budget lo berapa untuk adopsi anjing ini kayak, dan mereka misalkan ada requirement-nya sendiri kayak gitu. Nah, terus lo harus cocokin juga sama personality lo, anjingnya gimana kayak gitu. Misalnya emang kebetulan nih sesuai dengan constraint lo, sesuai dengan kemampuan lo bisanya afford anjing misalnya apa ya, aduh gue gak tau jenis anjing, misalnya kayak say anjing apa ya, aduh cuy gue gak tau jenis anjing, golden retriever misalnya ya, misalnya lo bisanya itu, dia dengan personality seperti apa, artinya lo harus bisa menyesuaikan dong dari awal ekspektasi lo kayak, atau gimana cara lo nge-treat si anjing ini kayak gitu. Atau kayak misalnya ternyata lo bisa affordnya nih chihuahua nih, lo harus nge-set dong ekspektasi lo sesuai dengan chihuahua kayak gitu. Nah, I'm not saying gue lagi nyamain orang sama anjing, tapi kurang lebih seperti itu. Ada orang-orang tuh datang dengan traits-nya mereka masing-masing ya. Kayak ada orang yang emang mereka emotional, ada orang yang memang benar-benar orangnya logis banget, nggak suka nunjukin emosi, ada orang-orang yang cenderung lebih sensitif, ada orang-orang yang lebih susah untuk berkomunikasi, ada orang yang sangat-sangat vokal dalam berkomunikasi. Nah, di sini tuh lo udah ngeliat, oh ini tipe orang yang seperti ini, cuman yang gue lihat lo belum adjust ekspektasi lo. Dan karena kita lagi ngomongin orang, artinya lo belum berkomunikasikan juga sama orang ini, lo tuh orang seperti apa. Karena kayak ya it takes two to tango, ya nggak sih, butuh kedua belah pihak ketemu di tengah untuk hubungan ini works out
kayak gitu. Jadi kayak dia harus bisa ngelihat lo traitsnya seperti apa dan menyesuaikan diri, lo juga harus bisa melihat traitsnya dia seperti apa dan menyesuaikan diri. Nah, yang gue lihat sebenarnya untuk percintaan lo di sini itu adalah penghalang terbesarnya. Kayak lo belum address hal itu, lo belum benar-benar ngomongin hal tersebut. Karena maksud gue, what a waste of a good person. Karena orang sebenarnya cukup bagus, dan hubungan ini bisa, yang gue lihat dari kartu ini ya, Six of Wands, hubungan itu udah kayak tinggal choose aja, tinggal berhasil aja. Cuman ini adalah halangan terbesarnya ketika lo nggak mengadres hal sepenting itu ya, kayak managing expectations dan kayak lo menyesuaikan dengan sikap masing-masing kayak gitu tuh. Iya, caur cuy. Maksudnya mungkin ada anggapan bahwa ya itu kan seiring berjalannya waktu, lo ntar jalanin hubungan nah, gue gak percaya sama hal itu, jujur aja ya. Kayak buat apa lo nunggu berapa tahun, bertahun-tahun lamanya untuk mengenal seseorang, tapi terus dalam proses menunggu itu lo makan hati, ngapain? Toh lo punya mulut coy, lo orang kan ya, lo sama dia orang nih, punya mulut, bisa ngomong, gue pengennya ini, gue pengennya itu. Learn to communicate clearly, okay? Kayak gitu. Karena ada orang yang udah bareng bertahun-tahun pun mereka nggak kenal pasangannya seperti apa, mereka nggak tahu pasangannya mau apa kayak gitu. Jadi kayak ya seiring berjalannya waktu ntar bakal adalah tuh jujur itu bullshit ya. Kalau gue bilang jujur itu bullshit, oke? Jadi kalau emang kecantol banget sama nih orang, kalian emang kayak gitu. Jadi kayak personally I think emang ya ini tuh hubungan yang bisa banget kalian suksesin ya. Ya tapi itu usahanya harus kayak you have to learn communicate clearly gitu. Lo harus belajar untuk komunikasi yang jelas, nggak pakai kode-kode, capek cuy. Dan lo kalau mau nunggu-nunggu doang, ntar juga sering berjalan waktu nggak bakal kejadian. Cuy, bubarin aja dari sekarang, bubarin aja kayak gitu. Oke? Jadi sebenarnya percintaan kalian di bulan Mei cukup bagus, cuman lo harus masukin effort lebih banyak lagi, oke, untuk ngilangin dia nih, si setan ini. Oke, kita akan langsung masuk aja ke reading berikutnya, yaitu gimana sih tips untuk kalian surviving this month. Tips untuk kalian para Taurus. Yang pertama, Queen of Wands. Yang kedua, King of Swords. Yang ketiga, The Hermit, Two of Swords, dan The Empress. Oke. Jadi gini cuy, surviving this month. Yang pertama-tama adalah kalian tahu, mungkin kalian lupa aja kali ya, bahwa kalian tuh orangnya seru dan lo selalu bisa untuk menghibur diri lo sendiri kayak gitu. Lo selalu bisa untuk entertain yourself ya. Mungkin lo lupa aja, mungkin lo kayak terlalu terbiasa mencari hiburan di luar sana sehingga lo ngerasa bosan dengan diri lo sendiri. Kayak aduh cuy, gue bosan, gue harus keluar, gue harus kayak gitu, pusing lah ya. Cuman ingatlah bahwa sebenarnya kayak banyak kegiatan-kegiatan kayak yang lo bisa lakukan sendiri dan itu akan menghibur lo. Jadi lo tuh selalu tahu, lo sebenarnya tahu gimana caranya menyenangkan hati lo sendiri. Oke, cuman lo lupa aja. Yang gue liat tuh sekarang kayak gitu. Kemudian ya ada beberapa hal yang penting banget untuk lo lakukan adalah menjadi bijaksana perihal informasi apa yang lo serap atau informasi apa yang lo ambil. Oke? Karena ada beberapa hal, ada beberapa informasi yang sebenarnya nggak penting-penting amat masuk dalam hidup lo, ya. Dan itu cuma jadi beban pikiran doang atau malah jadi stresor doang, ya. Jadi lebih selektif lagi lo mau dengerin
berita, atau kayak lo mau menerima WhatsApp nggak jelas kayak gitu, kayak lo lebih selektif lagi seputar informasi apa yang lo tangkap gitu ya. Jadi maksudnya yang gue lihat sebenarnya cenderung jangan kepo ya. Ini bisa dalam hal yang general, life in general, atau bisa juga dalam hal yang spesifik. Misalnya kayak lo bosen nih, gara-gara lo bosen lo ngecekin mantan lo, penting? Nggak penting cuy, kayak gitu maksudnya ya. Kayak lebih bijaksana aja. Dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan yang gue lihat di bulan Mei ini ya, ini akan banyak solitude, dimana kayak lo sendiri, atau kayak di hermit. Ini hermit kan apa sih, pertapa gitu ya. Artinya lo akan banyak mungkin ngerasa, ini tergantung perspektif. Mungkin lo bisa ngerasa terkungkung, atau lo bisa ngerasa damai dalam kesendirian lo tersebut. Itu kayak yang tadi gue bilang, bahwa lo tuh sebenarnya bisa menghibur diri lo sendiri, cuman lo lupa aja caranya gimana. Oke? Jadi dalam masa perenungan ini yang gue lihat, Mei ini adalah masa buat kalian itu beristirahat sebenarnya. Karena kayak apa ya, semacam selama ini kalian tuh terlalu apa itu bahasanya ya, kayak kalian terlalu banyak menyerap energi dari luar kayak gitu. Jadi memang di bulan Mei ini waktunya untuk kalian bersih-bersih kayak gitu ya. Jadi kayak karena terlalu banyak menyerap ini, jadi mungkin ini berkaitan juga dengan kayak tadinya lo tuh knows everything at every time, itu mungkin kayak lo tahu segala-galanya, kayak lo jadi lambe turah lah, orang paling update sejagat raya gitu. Nah mungkin dari kondisi kalian sekarang ini adalah waktu untuk kalian bersih-bersih diri ya. Bersih-bersih dirinya bukan cuma mandi, tapi bersihin pikiran dan bersihin hati juga kayak gitu. Jadi itu untuk tipsnya buat para Taurus. Ini adalah masa yang tepat untuk kalian self care ya, dan sayangi diri kalian luar dan dalam. Oke, jadi itu tadi menutup reading kita hari ini. Baiklah kawan-kawanku sekalian, demikian reading untuk zodiak kalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Again, jika kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa dilihat kontak info gue ada di deskripsi di bawah. Dan gue juga akan sangat berterima kasih jika kalian support gue dengan cara like, share, subscribe, dan komen-komen di bawah. That's all for today. Thank you and have a nice day.